semuanya, perkenalkan saya Renata Aulianti Saputri Lentar, saya dari kelas 10E. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika di kalangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan hukum. Informatika yang berasal dari bahasa Inggris yaitu informatics merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu informatika mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Dampak sosial informatika. Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari gejala sosial, sehingga mengakibatkan pada perubahan baik yang bersifat positif atau negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam masyarakat. Dampak sosial informatika meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah dampak sosial pada aspek ekonomi dan hukum. Berikut adalah penjelasan tentang dampak sosial tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi pembangunan suatu negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaliknya bila negatif berarti menunjukkan adanya penurunan kinerja perekonomian. Saat ini, pola pertumbuhan ekonomi yang beragam sangat umum ditemukan di berbagai negara. Berbagai macam pendapat telah dikemukakan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab perbedaan pertumbuhan ekonomi tersebut. Peranan informatika pada bidang ekonomi. Kita dapat menyoroti 3 hal utama yang berkaitan dengan efek positif informatika pada pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong inovasi dan penyerapan teknologi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan mengurangi biaya produksi. Dampak positif informatika dalam bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Saingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan informatika akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu, akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketiga, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang keempat, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Yang kelima, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Yang keenam, bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan.
Dan yang ketujuh, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia, seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja keadaan hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan iptek di Indonesia. Dampak positif informatika dalam bidang hukum. Dampak positifnya yang pertama adalah kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi yang cepat. Saat kita ingin melakukan kegiatan untuk berdiskusi perihal hukum, seperti untuk keperluan politik, kita dapat secara cepat menyampaikannya. Sebab adanya ponsel untuk membantu kita menyampaikan pesan. Tak butuh waktu lama, kita dapat saling bertukar pesan. Misalnya, kita akan bekerja sama dengan negara Singapura mengenai politik. Dengan adanya teknologi, tentunya dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah perkembangan iptek di dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Perkembangan iptek yang hadir di dalam masyarakat memberikan kemudahan, salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi seputar hukum. Masyarakat dapat mencari di situs-situs hukum terkait apa yang mereka perlu tanpa harus bertanya kepada pihak lain. Misalnya, kita ingin mencari tentang pasal-pasal tentang HAM. Kita tidak perlu bertanya ke Komnas HAM, cukup mencari di website, semuanya akan beres. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Tentunya perkembangan iptek memberikan kemudahan dalam menjalin kerjasama. Contohnya, Indonesia yang bekerjasama dengan negara Laos dalam bidang hukum. Indonesia serta Laos memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan kerjasama, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum, sistem hukum, dan infrastruktur hukum. Yang keempat, perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Penggunaan teknologi perangkat cerdas dari ponsel pintar hingga tablet dengan pertimbangan efisiensi dan keserbagunaannya. Alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan laporan insiden secara cepat dan nirkabel, mengambil foto, mengakses catatan polisi, mendapatkan informasi basis data kejahatan negara, dan banyak lainnya. Pada dasarnya, teknologi ini memungkinkan personel penegak hukum untuk mengambil data yang diperlukan secara cepat dan efisien di mana saja. Dan yang kelima adalah penegak hukum
dapat dengan mudah memantau dan dapat cepat tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Terlepas dari perkembangan teknologi, kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional tetap terjadi di masyarakat. Pencurian, perampokan, penyelundupan, penggunaan narkoba, dan pembunuhan merupakan hal yang sering kita baca atau dengar beritanya di berbagai media massa atau media sosial. Tentunya penegak hukum akan cepat tanggap melihat kasus yang beredar di media tersebut, sehingga permasalahan yang timbul tentunya akan segera dapat ditangani. Dampak negatif informatika dalam bidang hukum adalah yang pertama adalah banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwa kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum dapat kita lihat ketika hacking terjadi mengambil data-data pemerintahan, tentunya akan merugikan banyak orang. Yang kedua adalah adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Munculnya berita-berita yang tidak benar mengenai hukum di Indonesia tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh, sehingga masyarakat yang merasa itu benar akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan secara kecil maupun skala besar. Yang keempat, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Dan yang kelima, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan kecaturan politik.